Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum pimpinan Yayasan Karantina Tahfidz Quran Nasional serta jajarannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini dalam rangka untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan program kita ini. Program kita ini pada kali ini mempunyai makna tersendiri karena diadakan pada masa new normal. Artinya setelahnya melewati masa-masa yang cukup menegangkan, pada kali ini pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pada saat ini kita masuk di masa new normal. Artinya kita bisa melaksanakan, mengerjakan kehidupan kita sehari-hari secara biasa, tapi masih tetap mempertahankan ataupun memperhatikan protokol kesehatan. Dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan ini, Al-Quran sebenarnya sudah menggaungkan hal itu pada beberapa abad yang lalu. Melalui firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dan sayang kepada orang-orang yang bertaubat, orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta dan sayang dan suka kepada mereka-mereka yang membersihkan dirinya sendiri. Jadi ada dua komponen di sini, yaitu orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Teman-teman sekalian, virus corona itu adalah merupakan salah satu ujian bagi kita sekalian. Walaupun mungkin munculnya virus corona itu dari sebuah kesengajaan ataupun ada semacam hal yang disengaja oleh sebagian negara, tapi yang penting itu akibatnya itu kan yang mengenai kepada kita juga, dan akhirnya menjadi sebuah wabah, dan wabah itu telah menjangkiti lebih dari 200 negara. Ini sebuah fenomena yang baru sama sekali. Dahulu memang pada saat sahabat Umar bin Khattab telah terjadi satu wabah yang mengerikan juga, yaitu wabah Ta'un Amwas. Amwas itu satu daerah yang ada di Syria di sana. Pada saat itu sahabat Umar beserta sahabat-sahabat yang lain ingin mengunjungi Syria, dan di tengah jalan dicegat oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, salah seorang sahabat Nabi. Kemudian diberitahukanlah bahwa di Amwas itu terjadi satu wabah yang mengerikan. Akhirnya bagaimana? Apakah kita akan terus menuju ke sana ataupun bagaimana kita? Akhirnya sahabat Umar meminta bermusyawarah dengan sahabat Muhajirin, dengan orang-orang Ansor. Kesimpulannya adalah
Kita harus kembali lagi ke Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah menjemput sahabat Umar di perbatasan mengatakan, "Atafirru min qadarillah?" Apakah engkau akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawab sahabat Umar, "Yani nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita keluar atau lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Abu Ubaidah melihat, kalau seandainya memang takdir Allah kita harus kena yakin, kalau tidak. Kata sahabat Umar, ya betul juga itu. Tapi kita kan harus berusaha juga lari daripada satu madarat, satu bahaya. Daripada kita ke sana, lebih baik kita keluar lagi, balik lagi ke Madinah dalam rangka menghindari. Akhirnya ada sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, betul, saya sendiri telah mendengarkan dari Nabi bahwa apabila kamu mendengarkan di satu daerah fi wabah, maka kamu fala tadkhulu fala taqtabu. Kamu jangan melihat, jangan masuk ke situ. Apabila kamu mendengarkan di dalam satu mantiqah, satu daerah, di situ sudah terjangkit satu wabah, maka kamu jangan masuk ke sana itu. Tapi apabila kamu berada di satu daerah di mana di daerah itu sudah terjangkit wabah, kamu jangan keluar dari situ. Nah ini sehingga keputusan sahabat Umar itu dikuatkan oleh hadis Nabi yang di mana sahabat Abdurrahman bin Auf itu mendengarkan sendiri. Akhirnya keluarlah dari sini. Samping itu juga ada satu hadis Nabi, firra minal majdhub firaraka minal asadi. Larilah kamu dari orang yang terkena lepra, juzam, sebagaimana kamu lari dari kejaran singa ataupun macan. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana Islam menyoroti tentang wabah ini. Lah sekarang bagaimana dengan ayat-ayat Quran lain yang berkaitan dengan wabah ini? Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah." Ma asaba min musibatin fil ard, musibah apapun yang terjadi di bumi ataupun yang mengenai kamu sekalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali semuanya itu sudah termaktub, telah tercantum, telah tertulis di dalam lauh mahfuz sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu adalah sifat ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang bakal terjadi pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau seandainya sesuatu itu sudah terjadi, maka kita harus pasrah saja. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak sampai putus asa. Kalau seandainya sesuatu itu bersifat kebaikan, maka kita jangan sampai terlalu bergembira. Likai la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sudah termaktub di dalam lauh mahfuz, ya sudah. Ya, artinya kita tidak terkaget-kaget. Ya sudah, serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah tentu usaha itu harus ada. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apapun yang musibah yang menimpa kamu sekalian, itu adalah disebabkan karena ulahmu juga itu, oleh dosa-dosa kamu. Wa asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, disebabkan karena
kecerobohan kamu sekalian, karena dosa-dosa kamu sekalian. Dan Allah mengampuni dari dosa-dosa yang lain sehingga tidak menimpa musibah itu. Wa ya'fu an katsir. Dan masih banyak lagi dosa-dosa kamu yang Allah tidak memberikan sanksi kepada kamu. Sebab kalau seandainya setiap dosa itu Allah menurunkan sanksinya, maka sudah tidak ada lagi makhluk yang ada di dunia. Ya. Jadi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya setiap dosa itu Allah menimpakan takzirnya ataupun sanksinya, ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin, ya sudah nggak ada lagi binatang yang melata di bumi ini. Manusia nggak ada lagi karena setiap dosa Allah berikan sanksi, ya sudah mati semua. Tapi Allah membiarkan manusia yang berdosa itu masih tetap diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini agar supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu. Kita lihat ya di viral-viral itu di Italia, di mana-mana. Sebelumnya terjadi itu kegiatan LGBT itu luar biasa di satu tempat yang luas, di situ LGBT beruang. Begitu juga di Amerika dan lain sebagainya. Allah ingin menyapa sebenarnya, ingin menyapa manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Makhluk yang sangat lemah sekali. Dilemahkan oleh virus. Virus itu lebih kecil daripada bakteri. Yang kalau seandainya ada satu meja itu 1 meter persegi, itu virus itu ada sekitar triliunan virus yang ada di situ. Kalau bakteri katanya lebih gede daripada virus. Itu bisa menyebar, dan virus jelas adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui para malaikatnya bisa saja meremot, ya, meremot virus itu kemana saja. Apakah ke sini, apakah ke sini, menular sini dan lain sebagainya. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil, di satu negara terpencil kok ada. Hebat banget. Dan yang hebat lagi, yang heran lagi kalau di Uighur, orang-orang Cina Uighur itu kok nggak ada yang terkena virus corona itu. Ini merupakan satu fenomena yang luar biasa. Terlepas dari itu semua, kita sudah tentu harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu jauh lebih bagus daripada mengobati. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perhatian kepada kita sekalian melalui ayat yang tadi saya sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih-bersih diri. Orang kalau taubat itu apakah dengan mengatakan astaghfirullahaladzim, 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 ataupun membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ataupun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya doa Nabi Adam itu setelahnya membaca Rabbana zalamna anfusana, berarti apa namanya itu, merupakan bentuk daripada rasa penyesalan Nabi Adam. Kemudian apa? Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Akhirnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Begitu juga pada waktu Nabi Yunus yang karena lari dari kaumnya akhirnya dimakan ataupun ditelan oleh paus ataupun
ikan yang demikian besar, dan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga merupakan curahan daripada rasa penyesalan Nabi Yunus terhadap apa yang dilakukan. Akhirnya fastajabna lah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan akhirnya Nabi Yunus kembali lagi ke kaumnya itu, dan ternyata membawa satu kebaikan yang demikian besar sekali. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazid. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Fanabadna bil arah wal salim. Jadi kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia pasti akan berada di perutnya ikan itu sampai kapan. Tapi karena membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akhirnya begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Pada surah Nuh, Allah berfirman melalui ucapan Nabi Yunus, Nabi Nuh, "Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru. Aku berkata kepada mereka, istaghfiru. Beristighfarlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tidak berapa lagi Allah akan menurunkan hujan dari langit. Dengan turunnya hujan, akhirnya pepohonan akhirnya bertumpuk-tumpuk, kemudian mengeluarkan samarat ataupun buah-buahan. Dengan mengeluarkan buah-buahan, setelahnya dipetik, kemudian manusia akhirnya menjadi pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi terjadi di situ, ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akhirnya memberikan bantuan berupa amwal. Karena dengan mereka memanen, akhirnya mereka kegiatan ekonomi akhirnya menjadi berjalan. Wa banin. Setelahnya orang itu biasanya kalau sudah sejahtera, maka mereka mempunyai pasangannya masing-masing dan kemudian mempunyai anak beranak pinak. Pada ayat yang lain, "Ibatta'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah." Istighfar, pokoknya hal yang berkaitan istighfar itu banyak sekali. Man lazama al-istighfar ja'ala Allahu li kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Siapa orangnya yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan menggantikan dari sifat keprihatinan menjadi senang. Yang tadinya rupak begitu akhirnya bisa menjadi jembar. Itu istighfar itu begitu. Karena dengan istighfar itu kita meyakini bahwa kita itu adalah zat yang sangat lemah. Dengan istighfar orang itu merasa pada dirinya itu merasa bersalah. Dengan beristighfar orang itu meyakini ada zat yang sangat kokoh dan kuat. Dengan istighfar kita meyakini hanya Allah sajalah yang akan bisa merubah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi Allah itu diakui sebagai Allah, diakui sebagai Tuhan, diakui sebagai zat yang kuat, diakui sebagai zat yang bisa menerima taubat. Tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Al-Quran Islam itu memberikan jalan keluar yang banyak sekali melalui doa. Kata Nabi, la yardul qada'a illa du'a. La yardul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa membelokkan takdir Allah kecuali doa. Berarti doa itu luar biasa. Allah itu senang kalau ada orang berdoa itu. Kalau senang Allah, ya sudah kalau begitu. Walaupun sudah tertulis begini, sudahlah kata Allah, sudah nggak usah dilaksanakan lagi. Itu apabila qadanya itu qada yang mu'allaq. Karena qada itu ada dua ya, qada yang mubram, ada qada yang mu'allaq. Qada yang mubram itu ada di tangan Allah.
Kalau qada yang mu'allaq, kepastian nasib manusia itu berada di tangan malaikat. Kata malaikat, ini catatan saya, pada hari ini dia mati atau dia tetap. Tapi karena dia itu banyak berzikir, akhirnya nggak boleh, nggak usah. Akhirnya nggak jadi, yang tadinya mati nggak jadi. Itulah la yardul qada'a illa du'a. Begitu juga sedekah, kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Bahwa sedekah itu akan bisa menolak bala. Sedekah akan bisa menolak bala. Jadi seperti orang kalau mau bepergian, ya sedekah dulu sama fakir miskin supaya menjauhkan. Itu salah satu cara untuk menolak bala. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang suka bersih. Yang bersih itu apanya? Tahirin. Ini at-tahirin dengan mutatahhirin itu berbeda. Kalau mutatahhirin orang yang betul-betul berusaha untuk membersihkan dirinya sendiri, betul-betul. Mutatahhirin berbeda dengan tahirin. Kalau tahirin ya orang dia sudah bersih. Kalau mutatahhir orang yang bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya sendiri. Yang dibersihkan itu apa itu? Di dalam surah Al-Muddathir disebut wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Ini yang disebutkan adalah pakaian itu. Atau juga yang dimaksud dengan wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah hatimu. Itu juga bisa juga. Al-mutatahhirin bisa juga membersihkan lingkungan hidup. Orang yang selalu menjaga lingkungannya ini lingkungan di karantina luar biasa ini. Saya kalau kesini pangling lagi. Yang tadi di situ nggak ada, itu sekarang sudah ada ya. Ini sudah memadai sekali. Tempat di sini sudah memadai sekali.